Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi, analis PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak, kabar baik Mbak David, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di Ya, penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, Pak Audi, indeks harga saham gabungan tampaknya masih melanjutkan penguatan ini dari sisi tren. Tadi sempat menyentuh ke level 69. Langkah yang cukup bagus karena sudah cukup lama juga 69 ini belum disentuh oleh indeks harga saham gabungan meskipun di penutupan sesi kedua level ini kembali ditinggalkan oleh IHSG. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini pasca rilis suku bunga Bank Indonesia tetap di 3,5%. Kemudian para investor juga masih menunggu ini rapat The Fed di akhir bulan ini dan juga rilis kinerja keuangan di kuartal kedua di 2022. ya. Untuk hari ini sebenarnya masih sesuai dengan ekspektasi di pasar dan ini adalah salah satu respon yang tergambarkan di mana memang para investor ini merespon positif terkait dengan suku bunga yang masih ditahan gitu ya. Cuma sekali lagi sebenarnya kalau kita bicara suku bunga ini ada positif dan negatif impact-nya. Tapi kalau kita bicara market atau untuk ISG atau emiten-emiten yang ada di bursa ini memang cenderung akan lebih responnya lebih positif karena korelasinya negatif. Setiap kenaikan suku bunga biasanya akan direspon baik oleh para investor di pasar modal. Akan tetapi sebenarnya yang mau saya highlight adalah ketika BI ini masih memutuskan untuk menahan, gitu ya, impact negatifnya adalah ini akan membuat nilai tukar rupiah kita terhadap dolar ini akan semakin lemah, gitu ya. Dan ujung-ujungnya nanti untuk para emiten yang khususnya mereka ini memproduksi atau bahan baku mereka berdasarkan dari impor itu akan mengalami beban yang akan bertambah, yaitu adalah dari selisih laba kurs yang memang akan jauh lebih tinggi bebannya, gitu ya. Tapi sekali lagi memang ini kalau kita bisa lihat selama ISG kita masih di atas MA20 lalu juga cukup baik responnya dan ditambah juga kemarin ada rilis data juga terkait dengan pertumbuhan kredit kita juga masih sangat positif, itu saya pikir gambaran yang cukup solid untuk fundamental kita saat ini. Makanya kenapa market kita ini masih bisa naik walaupun ya suku bunga kita masih ditahan gitu. Jadi memang merupakan hal yang cukup baik untuk saat ini. Baik, suku bunga Bank Indonesia ditahan sementara suku bunga The Fed sebulan yang lalu mengalami kenaikan. Artinya range-nya sudah cukup sempit dan menyebabkan dana asing atau outflow cukup besar keluar ini. Tapi di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di indeks harga saham gabungan, bagaimana Anda melihat asing sudah mulai kembali masuk tidak Pak? Atau outflow yang keluar tidak sebesar yang terjadi di pekan-pekan sebelumnya? Iya, saya pikir dengan nanti yang memang sudah diekspektasikan juga bahwa The Fed ini akan menaikkan kurang lebih 75 basis point gitu ya. Jadi shifting investment itu pasti akan kita tidak bisa hindari. Di mana memang ketika yield treasury obligasi di Amerika ini sudah di atas 2%, saya pikir itu para investor akan melirik dan tenornya pun yang jangka pendek. Jadi saya pikir capital outflow pasti pasti akan terjadi gitu ya, apalagi kita masih terus menahan suku bunga sama dengan Jepang gitu ya, dan ini terlihat juga sebenarnya jelas dari bonds kita juga terjadi outflow, lalu juga dari nilai tukar rupiah kita juga terus melemah, yaitu memang adalah salah satu efek yang timbul jika memang BI ini masih menahan suku bunga. Tapi kemarin dengan penjelasan dari BI juga kita melihat memang inflasi yang Indonesia saat ini hadapi itu adalah di 4,3%, tetapi memang intinya itu masih di bawah 3%. Memang saat ini lebih diakibatkan cost push. Jadi Ya. memang inflasi ini diakibatkan karena kenaikan harga komoditas, lalu juga imported inflation. Jadi saya pikir dalam negeri kita sebenarnya masih cukup solid gitu ya, dan itu mungkin yang dilihat oleh BI sehingga BI ini masih menahan suku bunga gitu ya. Jadi ya saya pikir ini responnya masih cukup baik. Ya memang mau tidak mau kita akan lihat di pekan depan cukup banyak sekali data-data yang akan dirilis, khususnya memang The Fed ini yang akan menjadi impact atau ada dampak terhadap Oke. ISG minggu depan. Baik, kita coba proyeksikan ini untuk The Fed di minggu depan. Banyak pihak yang menyatakan
tidak akan 100 basis point, tapi lebih ke arah 75 basis point kenaikan suku bunga acuan. Artinya ketika ini dilakukan, suku bunga Bank Indonesia tetap dipertahankan posisi saat ini, capital outflow akan semakin besar keluar. Tapi di sisi lain, para investor juga masih menunggu ini Pak Audi rilis kinerja di kuartal kedua di 2022. Banyak pihak juga yang memproyeksikan kondisinya akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal pertama. Apakah ini cukup menjadi tahanan untuk asing tetap stay di pasar domestik kalau skenarionya rilis kinerja memang lebih baik dari kuartal sebelumnya, Pak Audi? Ya, sangat berpengaruh sebenarnya kalau kita bicara Q2 ya, memang sudah ada beberapa emiten yang sudah merilis first half laporan keuangan, dan saya pikir untuk saat ini memang akan menjadi patokan, di mana memang kalau kita bisa lihat kondisi kita sebenarnya di kuartal kedua ini masih sangat positif, dan sebenarnya yang kita unggulkan di sini memang kita underweight untuk emiten-emiten yang berbasis komoditas, khususnya memang batu bara ini masih sangat, demand-nya masih sangat besar, khususnya selama terjadi geopolitik, lalu juga beberapa permintaan ini terus naik. Jadi saya pikir mungkin untuk Q2 itu yang akan lebih diunggulkan adalah emiten-emiten yang berdasarkan dari sektornya energi, khususnya memang yang batu bara. Dan mungkin yang berikutnya adalah dari sisi banking, karena kalau kami lihat di sini adalah terkait dengan DPK, lalu juga kredit kita masih sangat positif sekali pertumbuhannya. Saya pikir untuk emiten-emiten perbankan juga akan sedikit menabur pendapatan gitu ya di kuartal kedua, dan itu mungkin menjadi cukup modal yang menahan asing supaya untuk stay di sini. Oke. Pak Audi, saya melihat ini saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan tampaknya tidak cukup dilihat dari sisi sektornya karena tidak begitu menggambarkan. Karena dari sisi sahamnya ada beberapa saham yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Beberapanya memang dari sektor energi, ada BP. Kebetulan BP juga masuk ke dalam list rekomendasi update kita hari ini. Kemudian juga Inco menguat di atas 9%. Kemudian Gotoh menguat di 2,67%, MDKA menguat di 6,61%, dan Bumi juga menguat di 3,61%. Nah, bagaimana Anda melihat posisi saham-saham ini secara sektoral? Untuk penutupan sesi kedua tidak menguat signifikan, tapi dari beberapa masing-masing sahamnya justru mengalami penguatan yang cukup tinggi, Pak Audi. Ya, mungkin ada beberapa yang menjadi penyebabnya ya, karena memang ada beberapa emiten yang memang secara teknikalnya sudah tergerus lumayan dalam, dan sudah mulai terjadi rebound memang seiring dengan harga komoditasnya juga sudah mulai mengalami kenaikan setelah minggu lalu lumayan dipukul gitu ya terkait dengan harga komoditas. Lalu mungkin yang bisa diperhatikan juga untuk para investor di sini ya, untuk kita menghadapi market ini sebenarnya kita masih belum termasuk dalam kategori bullish. Gitu, karena kalau kita lihat big picture-nya, makronya ini kita baru mulai untuk menghadapi resesi gitu. Jadi mungkin untuk sedikit informasi aja tambahan, mungkin bisa diperhatikan untuk emiten-emiten ini yang memang memegang cash yang cukup besar di balance sheet-nya, itu menjadi keunggulan menurut saya untuk bisa survive untuk menghadapi mungkin di kuartal 4 atau sampai dengan di 2023. Baik, dari beberapa saham tersebut yang cukup menyita perhatian ada BP, Pak, Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, emiten infrastruktur pertambangan batubara ini. Dalam 2 hari terakhir ini masuk ke dalam jajaran top gainers. Tadi juga menguat di atas 25%, penutupan hari ini di 184. Tadi juga sempat menyentuh ke 197, tampaknya ini level tertinggi. Sementara dari sisi fundamental tadi juga kita sampaikan kinerja mereka masih cenderung tertekan, masih terdampak pandemi COVID-19 meskipun harga batubara masih bergerak di level atas ini. Analisis Anda untuk BP, Pak Audi? Ya, kalau untuk BP sebenarnya ada keterbukaan informasi yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia, di mana di tanggal 5 Juli lalu itu ada pengumuman bahwa ini ada shifting pengerjaan dari anak usahanya BP yang memang ada perubahan gitu ya. Dan kalau kita bisa breakdown sebelumnya, sebenarnya BP ini lebih besar itu pendapatannya berasal dari pengelolaan pelabuhan. Dan kalau kita lihat di kuartal 1 gitu ya memang mengalami penurunan, tapi kalau kita breakdown untuk pendapatan BP ini yang didapatkan dari kegiatan yang eksplorasi khususnya untuk pertambangan ini justru malah mengalami penguatan. Jadi memang seiring dengan harga komoditas atau dari sisi pertambangan ini masih sangat menarik sekali. Jadi mungkin kita akan lihat dulu BP terkait dengan di laporan kuartal kedua dan sampai dengan di kuartal keempat. Jika memang ini peralihan bisnis anak usaha ini berjalan dengan baik, saya pikir
itu sudah direspon dengan positif oleh para investor. Dengan penguatan yang cukup signifikan hari ini di 184, tadi sempat menyentuh ke 191. Untuk pekan depan, bagaimana rekomendasi Anda untuk BP? Ya, kalau kita lihat masa lalunya sebenarnya BP ini pergerakannya sangat sedikit volatile ya, sangat liar, dan untuk saat ini mungkin dengan kondisi yang terdapat upper shadow yang cukup panjang di hari ini, artinya ada yang taking profit. Saya pikir untuk yang sudah ada position untuk mulai menaikkan trailing stop gitu ya, karena antisipasi memang bisa terjadi taking profit lanjutan, Ya, di mana kalau untuk kita lihat secara time frame-nya 5 menit itu sudah terjadi aksi jual gitu ya. Mungkin yang bisa diperhatikan level supportnya untuk pekan depan adalah mungkin selama BP ini masih stay di atas 180 masih cukup menarik oke. gitu ya. Tapi kalau ternyata BP ini turun ke bawah 180, saya pikir sudah mungkin bisa di taking profit dulu aja. Karena kalau kita bicara Baik. fundamental yang tadi sudah disampaikan oleh tim dari IDX Channel, memang masih sangat mahal gitu ya kalau kita bicara PE-nya. Oke, baik. Ada BP yang hari ini mengalami penguatan di 21,05%, tadi sempat ke 25%, rawan terjadi profit taking pemirsa, dan level support yang bisa diperhatikan di 180 cukup tipis dari level penutupan hari ini di 184. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.